Tahukah Anda bahwa setiap hari jutaan anak dewasa di seluruh Indonesia merasa tertekan dan kehilangan semangat hidup bukan karena masalah pekerjaan atau keuangan, melainkan karena 5 pertanyaan sederhana yang terus-menerus dilontarkan oleh orang-orang terdekat mereka. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa orang tua yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini melakukannya dengan niat penuh kasih sayang tanpa menyadari bahwa setiap kata yang mereka ucapkan sebenarnya seperti pisau yang perlahan-lahan melukai hati anak-anak mereka yang sedang berjuang keras menghadapi tantangan hidup di era modern yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian ini. Di masa tua, perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak kita memang menjadi prioritas utama dalam hidup. Namun tanpa kita sadari, terkadang cara kita mengekspresikan perhatian tersebut justru menjadi bumerang yang menyakitkan bagi mereka yang kita cintai, dan ironinya adalah semakin kita ingin menunjukkan bahwa kita peduli, semakin besar kemungkinan kita tanpa sadar melukai perasaan mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat pribadi dan sensitif bagi generasi muda saat ini, yang menghadapi realitas hidup yang jauh berbeda dengan kondisi yang pernah kita alami di masa lampau ketika segala sesuatu terasa lebih sederhana dan dapat diprediksi. Pertanyaan-pertanyaan yang tampak inocen dan penuh perhatian seperti kapan menikah, kapan punya anak, berapa gaji, kapan beli rumah, atau aktivitas sehari-hari mereka, sebenarnya bisa menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendalam dan bahkan trauma psikologis jangka panjang bagi anak-anak kita yang sedang berjuang membangun identitas dan masa depan mereka di tengah dunia yang semakin kompetitif dan tidak menentu ini. Dan hal yang paling menyedihkan adalah bahwa kebiasaan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan semacam ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam budaya kita sehingga kita seringkali tidak menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan mental dan kebahagiaan anak-anak kita yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam hidup kita sebagai orang tua yang penuh kasih sayang dan pengertian. Kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hubungan keluarga dan tingkat kebahagiaan anak-anak kita dalam menjalani perjalanan hidup mereka yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Karena mereka menghadapi tekanan yang mungkin sangat berbeda dengan apa yang pernah kita alami di masa muda kita dulu ketika kondisi ekonomi masih relatif stabil, tekanan sosial belum seintensif sekarang, dan perjuangan batin mereka untuk menemukan jati diri dan tujuan hidup tidak selalu tampak di permukaan sehingga kita sebagai orang tua seringkali salah memahami situasi yang sebenarnya mereka hadapi setiap hari dalam kehidupan mereka yang penuh dengan ketidakpastian dan kecemasan tentang masa depan yang semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk lebih bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi psikologis dan emosional anak-anak kita agar kasih sayang yang kita berikan benar-benar menjadi kekuatan positif dan sumber motivasi bagi mereka. Bukan justru menjadi beban tambahan yang semakin mempersulit perjalanan hidup mereka yang sudah cukup berat dan penuh dengan tantangan yang harus mereka hadapi sendirian tanpa dukungan emosional yang memadai dari lingkungan terdekat mereka. Pertanyaan pertama yang seringkali menjadi momok menakutkan bagi banyak anak muda di zaman sekarang adalah tentang kapan mereka akan menikah. Dan pertanyaan ini tampaknya sederhana namun sebenarnya memiliki kompleksitas yang sangat mendalam karena menyentuh aspek-aspek kehidupan yang paling personal dan sensitif dalam perjalanan hidup seseorang menuju kedewasaan dan kemandirian emosional yang sesungguhnya. Tidak sedikit dari anak-anak kita yang sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk menikah dan membangun keluarga bahagia, namun mereka belum menemukan pasangan yang benar-benar cocok dan dapat memahami nilai-nilai hidup serta visi masa depan yang mereka miliki. Dan hal ini bukanlah karena mereka terlalu pemilih atau memiliki standar yang tidak realistis, melainkan karena mereka memahami betul bahwa pernikahan bukanlah sekedar formalitas atau upacara adat semata, tetapi merupakan komitmen seumur hidup yang memerlukan kesiapan jiwa, kematangan emosional, dan keharmonisan hati yang tidak bisa dipaksakan atau dimanipulasi demi memenuhi ekspektasi sosial atau tekanan dari lingkungan keluarga. Generasi muda saat ini cenderung lebih memilih untuk fokus pada proses pengembangan diri, perbaikan karakter, dan penataan masa depan mereka terlebih dahulu agar ketika saatnya tiba untuk menikah, mereka sudah benar-benar siap untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan dan keluarga yang akan mereka bangun bersama. Dan pendekatan ini sebenarnya menunjukkan tingkat kedewasaan dan tanggung jawab yang tinggi karena mereka tidak ingin mengambil keputusan besar dalam hidup secara gegabah atau terburu-buru hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain yang belum tentu memahami kondisi dan kebutuhan personal mereka yang sesungguhnya. Namun sayangnya, dorongan dan tekanan yang terus-menerus dari keluarga atau lingkungan sosial seringkali membuat anak-anak muda merasa terburu-buru dan tertekan untuk segera menikah meskipun mereka belum merasa siap secara mental dan emosional. Dan kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak matang dan berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari ketika mereka menyadari bahwa pernikahan yang mereka jalani tidak didasari oleh cinta yang tulus dan kesiapan yang matang, melainkan hanya untuk menghindari rasa malu atau kekecewaan dari orang-orang terdekat mereka. Ketika anak-anak kita menikah karena tekanan eksternal dan bukan atas dasar keinginan dan cinta yang tulus dari hati mereka sendiri, maka fondasi pernikahan tersebut menjadi sangat rapuh dan rentan mengalami keretakan di kemudian hari karena tidak memiliki landasan emosional yang kuat dan stabil untuk menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang pasti akan muncul dalam perjalanan rumah tangga mereka. Pernikahan yang dimulai karena paksaan sosial atau tekanan keluarga seringkali kehilangan elemen-elemen penting seperti rasa saling pengertian, kebahagiaan yang hakiki, komunikasi yang sehat,
dan kemampuan untuk saling mendukung dalam menghadapi kesulitan hidup, sehingga ketika konflik atau masalah muncul, mereka tidak memiliki fondasi cinta yang kuat untuk mengatasinya bersama-sama dengan cara yang konstruktif dan penuh pengertian. Kita harus selalu mengingat bahwa menikah adalah sebuah perjalanan panjang yang akan berlangsung seumur hidup, bukan hanya sebuah acara pesta yang meriah atau status sosial yang dapat meningkatkan prestise keluarga di mata masyarakat. Dan jika anak-anak kita menikah hanya untuk menuntaskan pertanyaan atau tekanan dari lingkungan luar tanpa kesiapan yang matang dari dalam diri mereka sendiri, maka risiko terjadinya perceraian, konflik berkepanjangan, dan trauma psikologis akan semakin besar dan dapat berdampak negatif tidak hanya pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga pada anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut serta seluruh anggota keluarga besar yang terlibat secara emosional dalam hubungan tersebut. Data statistik menunjukkan bahwa banyak pernikahan yang kandas di tahun-tahun awal karena alasan-alasan seperti ketidaksiapan mental, perbedaan nilai hidup yang mendasar, kurangnya komunikasi yang efektif, dan tekanan finansial yang tidak dapat diatasi bersama. Dan kondisi ini tentu saja sangat menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat karena tidak ada yang menginginkan kegagalan dalam rumah tangga. Namun ketika fondasi pernikahan tidak kuat sejak awal, maka kemungkinan untuk bertahan menghadapi badai kehidupan menjadi sangat kecil. Banyak orang tua yang lupa atau tidak menyadari bahwa waktu dan tingkat kesiapan setiap anak berbeda-beda sesuai dengan perjalanan hidup, pengalaman personal, dan proses pematangan emosional yang mereka lalui, dan mereka hidup di era yang sangat berbeda dengan masa muda kita dahulu ketika kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masih relatif sederhana dan dapat diprediksi dengan mudah. Tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini dalam hal pendidikan, karir, ekonomi, dan tekanan sosial membuat keputusan untuk menikah menjadi jauh lebih kompleks dan memerlukan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek kehidupan. Sehingga tekanan untuk segera menikah justru akan membuat mereka merasa terbebani secara psikologis dan dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri serta semangat hidup mereka dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Sebagai orang tua dan generasi yang lebih senior, kita sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menjadi pendukung yang bijaksana dan pengertian, memberikan ruang dan waktu yang cukup kepada anak-anak kita untuk menemukan pasangan yang tepat dengan cara dan proses mereka sendiri, dan hal ini merupakan manifestasi dari kasih sayang yang paling murni dan tulus karena kita mengutamakan kebahagiaan jangka panjang mereka dibandingkan dengan kepuasan sesaat atau gengsi sosial yang bersifat superficial. Doa yang tulus dan dukungan emosional yang konsisten jauh lebih bermakna dan bermanfaat daripada pertanyaan-pertanyaan yang mengandung tekanan atau ekspektasi yang tidak realistis, karena melalui doa dan dukungan tersebut, anak-anak kita dapat merasakan bahwa mereka memiliki backing yang kuat dari keluarga tanpa harus merasa terbebani oleh target-target yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi dan kesiapan mereka saat ini. Kita perlu memahami bahwa menikah bukanlah perlombaan atau kompetisi yang harus segera dimenangkan atau dicapai dalam waktu tertentu, melainkan sebuah proses alami yang akan terjadi pada waktu yang tepat ketika semua kondisi sudah matang dan selaras. Dan pernikahan yang berkualitas tinggi hanya dapat lahir dari kesiapan batin yang mendalam dan cinta yang tulus tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Anak-anak kita berhak mendapatkan kebahagiaan sejati dalam hidup mereka tanpa harus merasa terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah berhenti dari lingkungan sekitar mereka. Dan dengan memahami dan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi orang tua yang lebih sabar, pengertian, dan bijaksana yang tidak hanya menuntut pencapaian tertentu dari anak-anak kita, tetapi juga selalu siap mendampingi mereka dalam setiap fase perjalanan hidup dengan penuh kasih sayang, empati, dan pengertian yang mendalam. Itulah wujud cinta sejati yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, di mana mereka memerlukan dukungan emosional yang kuat dan konsisten dari keluarga sebagai tempat berlindung dan sumber kekuatan untuk terus berjuang meraih impian dan cita-cita mereka dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Pertanyaan kedua yang seringkali menjadi sumber tekanan psikologis bagi pasangan muda adalah tentang kapan mereka akan memiliki anak. Dan meskipun pertanyaan ini dianggap wajar dan natural oleh banyak orang tua karena keinginan untuk segera memiliki cucu dan melihat generasi penerus keluarga. Namun kenyataannya adalah bahwa pertanyaan ini dapat menjadi beban mental dan emosional yang sangat berat bagi pasangan yang sedang berjuang menghadapi berbagai tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Tidak semua pasangan yang sudah menikah langsung dikaruniai keturunan dalam waktu yang singkat setelah pernikahan. Dan ada banyak faktor kompleks yang mempengaruhi proses kehamilan dan kelahiran anak yang tidak selalu dapat dikontrol atau diprediksi oleh pasangan yang bersangkutan, termasuk faktor kesehatan, kondisi psikologis, tingkat stres, gaya hidup, faktor lingkungan, dan berbagai aspek medis lainnya yang memerlukan penanganan khusus dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti. Ada pasangan yang menghadapi masalah kesuburan atau gangguan reproduksi yang tidak terlihat dari luar namun sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memiliki anak secara alami, dan kondisi ini seringkali menjadi sumber stres dan kecemasan yang luar biasa bagi mereka karena harus menghadapi tidak hanya tekanan internal dari keinginan pribadi untuk memiliki anak,
Tetapi juga tekanan eksternal dari ekspektasi keluarga dan masyarakat sekitar yang terus menanyakan tentang rencana mereka untuk memiliki keturunan. Selain faktor kesehatan dan kesuburan, ada juga pasangan yang sedang fokus untuk menata kondisi ekonomi dan keuangan mereka terlebih dahulu agar dapat memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, dan masa depan yang cerah bagi anak-anak yang akan mereka miliki kelak. Dan pendekatan ini menunjukkan tingkat tanggung jawab dan perencanaan yang matang karena mereka memahami bahwa memiliki anak bukan hanya tentang melahirkan dan membesarkan secara fisik, tetapi juga tentang memberikan fondasi kehidupan yang solid untuk perkembangan mental, emosional, dan spiritual anak-anak mereka di masa yang akan datang. Lebih dari itu, ada juga pasangan yang masih dalam proses penyembuhan dari trauma masa lalu atau luka batin yang mendalam yang belum sepenuhnya pulih dan memerlukan waktu serta proses terapi yang intensif sebelum mereka merasa siap secara psikologis untuk menjadi orang tua yang dapat memberikan lingkungan yang sehat dan stabil bagi pertumbuhan anak-anak mereka. Memiliki anak bukanlah sekedar hasil dari keinginan sesaat atau rencana yang bisa dipaksakan sesuai dengan timeline tertentu, melainkan sebuah amanah yang sangat besar dan secret yang harus dipersiapkan dengan sangat matang dari berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, emosional, spiritual, dan finansial. Karena anak-anak yang akan lahir berhak mendapatkan yang terbaik dari orang tua mereka dalam segala hal, dan jika persiapan belum optimal, maka akan lebih bijaksana untuk menunggu sampai semua kondisi benar-benar siap dan mendukung untuk proses kelahiran dan pengasuhan yang berkualitas tinggi. Tidak semua pasangan dapat dengan mudah dan cepat menjalani proses persiapan ini tanpa dukungan moral dan emosional support yang tulus dari keluarga besar dan lingkungan terdekat mereka. Karena tekanan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup berat tanpa harus ditambah dengan ekspektasi dan pertanyaan yang terus-menerus tentang rencana mereka untuk memiliki anak. Ketika orang tua atau keluarga besar terus-menerus menanyakan kapan pasangan muda akan memiliki anak, tanpa disadari hal tersebut dapat menyentuh titik yang paling sensitif dan menyakitkan dalam hati mereka. Terutama bagi pasangan yang sudah berusaha keras dan berdoa dengan sungguh-sungguh namun belum diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk dikaruniai keturunan sesuai dengan waktu dan cara yang terbaik menurutnya. Bagi pasangan yang sedang menghadapi tantangan dalam hal kesuburan atau komplikasi medis lainnya, pertanyaan tentang kapan akan memiliki anak dapat terasa seperti penghakiman atau kritik terhadap kemampuan mereka sebagai pasangan suami istri. Dan hal ini dapat memicu perasaan gagal, tidak cukup baik, rendah diri, dan berbagai emosi negatif lainnya yang sangat merusak kesehatan mental dan keharmonisan hubungan mereka. Padahal dalam kenyataannya, mereka mungkin sedang berjuang dengan sangat keras di balik layar, menjalani berbagai pemeriksaan medis, treatment, terapi, perubahan gaya hidup, dan berbagai upaya lainnya yang memerlukan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Namun semua perjuangan tersebut tidak terlihat oleh orang lain sehingga mereka seringkali dianggap tidak berusaha atau tidak serius dalam membangun keluarga. Yang paling dibutuhkan oleh pasangan muda dalam situasi seperti ini bukanlah tekanan atau pertanyaan yang menambah beban psikologis mereka, melainkan doa yang tulus, dukungan moral yang konsisten, dan pengertian yang mendalam tentang kondisi yang sedang mereka hadapi. Karena dengan support system yang kuat dari keluarga, mereka akan merasa lebih kuat dan optimis dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dalam perjalanan mereka menuju impian untuk memiliki keturunan. Doa untuk kesehatan mereka, kelancaran proses yang sedang mereka jalani, dan keharmonisan rumah tangga yang terus terjaga jauh lebih bermakna dan bermanfaat daripada pertanyaan-pertanyaan yang justru dapat menambah beban mental dan emosional yang sudah cukup berat mereka tanggung setiap hari. Kasih sayang yang tanpa syarat dan penerimaan yang tulus terhadap segala kondisi yang mereka hadapi akan membuat mereka merasa dihargai, didukung, dan diperkuat dalam menghadapi setiap fase perjalanan hidup mereka, sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal positif dan konstruktif daripada terjebak dalam kecemasan dan stres yang tidak produktif. Sebagai orang tua atau generasi senior dalam keluarga, kita memiliki kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi tempat berlindung yang aman dan nyaman serta sumber kekuatan spiritual yang dapat diandalkan oleh anak-anak kita. Bukan menjadi sumber kecemasan atau tekanan tambahan yang justru mempersulit perjalanan hidup mereka yang sudah penuh dengan tantangan dan cobaan. Hadir dengan hati yang terbuka, menerima segala keadaan tanpa judgment, dan memberikan dukungan tanpa harus mendesak atau memaksa adalah manifestasi dari kasih sayang yang sesungguhnya dan paling dibutuhkan oleh mereka dalam menghadapi fase-fase sulit dalam perjalanan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Dengan pendekatan yang penuh empati dan pengertian seperti ini, anak-anak kita akan merasa lebih nyaman, tentram, dan kuat dalam menjalani setiap langkah perjalanan mereka, karena mereka tahu bahwa di rumah ada orang-orang yang mencintai mereka apa adanya dan selalu siap memberikan dukungan tanpa syarat dalam setiap kondisi. Kita harus selalu mengingat bahwa setiap pasangan memiliki waktu, cara, dan proses yang unik dalam membangun keluarga mereka, dan tidak semua hal dalam hidup ini dapat dipaksakan atau dimanipulasi sesuai dengan keinginan atau ekspektasi orang lain, termasuk keinginan kita sebagai calon kakek nenek yang sangat ingin segera memiliki cucu. Menghargai proses alami yang sedang mereka jalani dan memberikan ruang yang cukup untuk mereka berkembang sesuai dengan ritme dan timing yang terbaik bagi mereka adalah hadiah terbesar yang dapat kita berikan sebagai bentuk cinta dan dukungan yang tulus.
Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam interaksi sehari-hari dengan anak-anak kita akan menjadi orang tua yang lebih bijaksana, empatis, dan penuh pengertian yang tidak hanya menuntut hasil tertentu, tetapi juga selalu siap mendukung dengan doa, kasih sayang, dan kehadiran yang menenangkan dalam setiap fase perjalanan hidup mereka yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian. Itulah cara kita dapat benar-benar menemani dan mendampingi mereka dalam menjalani kehidupan dengan penuh makna dan kebahagiaan, di mana mereka merasa diterima, dicintai, dan didukung tanpa harus memikul beban ekspektasi yang berlebihan dari lingkungan terdekat mereka. Pertanyaan ketiga yang seringkali menjadi sumber tekanan bagi generasi muda adalah tentang kapan mereka akan memiliki rumah sendiri. Dan untuk memahami kompleksitas masalah ini, kita perlu melihat perbedaan kondisi yang sangat kontras antara era kita dahulu dengan situasi yang dihadapi anak-anak kita saat ini dalam hal kepemilikan properti dan akses terhadap hunian yang layak. Di zaman dulu ketika generasi kita masih muda, memiliki rumah sendiri mungkin terasa lebih mudah dan achievable karena harga tanah dan bangunan masih relatif terjangkau dibandingkan dengan tingkat penghasilan rata-rata masyarakat pada masa itu. Dan struktur sosial masyarakat juga cenderung lebih komunal di mana keluarga besar seringkali hidup berdekatan atau bahkan dalam satu kompleks yang sama sehingga konsep kepemilikan rumah tidak selalu menjadi pressure yang besar bagi pasangan muda karena ada alternatif living arrangements yang dapat diterima secara sosial dan kultural. Namun kondisi saat ini sangat berbeda dan jauh lebih challenging karena harga properti, terutama di kota-kota besar dan area strategis, telah mengalami kenaikan yang sangat drastis dan tidak sebanding dengan tingkat kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat. Sehingga impian untuk memiliki rumah sendiri menjadi semakin sulit untuk diwujudkan oleh generasi muda yang baru memulai karir dan kehidupan berumah tangga. Anak-anak kita yang hidup di era ekonomi modern ini menghadapi tantangan finansial yang sangat kompleks di mana mereka harus membagi penghasilan yang terbatas untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang semakin mahal, seperti biaya pendidikan yang terus meningkat, kebutuhan transportasi dan komunikasi yang semakin sophisticated, biaya kesehatan yang semakin tinggi, kebutuhan investasi untuk masa depan, dan berbagai pengeluaran lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan urban yang modern dan kompetitif. Dalam kondisi ekonomi yang challenging seperti ini, menyisihkan uang untuk menabung membeli rumah seringkali terasa seperti mission impossible yang sangat sulit untuk dicapai, karena setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi, sisa penghasilan yang dapat dialokasikan untuk tabungan rumah seringkali sangat minimal atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka seringkali harus membuat pilihan yang sulit antara bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak atau fokus mengejar impian jangka panjang untuk memiliki rumah sendiri. Dan dilema ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa karena mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk maju secara signifikan dalam hal financial stability dan asset building. Tekanan ekonomi yang invisible namun sangat real ini seringkali tidak terlihat atau tidak dipahami sepenuhnya oleh generasi orang tua yang mungkin memiliki pengalaman hidup di era yang berbeda dengan kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil dan prediktable, sehingga ekspektasi dan standar yang diaplikasikan kepada anak-anak mereka seringkali tidak realistis atau tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi generasi muda saat ini. Ketika kita sebagai orang tua terus bertanya tentang kapan anak-anak kita akan memiliki rumah sendiri tanpa memahami konteks dan tantangan yang mereka hadapi, secara tidak sadar pertanyaan tersebut dapat membuat mereka merasa gagal, tidak kompeten, atau tidak cukup successful dalam menjalani hidup meskipun mereka sebenarnya sudah berusaha keras dan melakukan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keterbatasan yang ada. Perasaan inadequacy dan self-doubt yang muncul akibat tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis ini dapat mengikis kepercayaan diri, motivasi, dan semangat hidup mereka dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Bahkan dapat memicu berbagai masalah mental health seperti anxiety, depression, dan stres kronik yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan produktivitas mereka dalam jangka panjang. Kita perlu memahami bahwa konsep rumah yang sesungguhnya bukanlah sekedar tentang bangunan fisik yang megah, luas, atau berlokasi strategis yang dapat meningkatkan status sosial atau prestigi keluarga di mata masyarakat, melainkan tentang menciptakan space yang nyaman, aman, dan penuh dengan cinta di mana anggota keluarga dapat berkumpul, berinteraksi, dan membangun memories yang bermakna bersama-sama tanpa harus terbebani oleh pressure untuk memiliki properti yang ekspensif atau impresif. Secara material, rumah yang sejati adalah tempat di mana hati merasa tenang dan damai, di mana komunikasi yang sehat dapat terjalin dengan natural, di mana setiap anggota keluarga merasa diterima dan dihargai apa adanya, dan di mana nilai-nilai kehidupan yang positif dapat ditransmisikan dari generasi ke generasi dengan cara yang organik dan meaningful. Sebuah rumah bisa berupa apartemen sederhana, rumah kontrak, atau bahkan kamar kos yang ditata dengan penuh cinta dan perhatian, karena yang terpenting bukanlah size, lokasi, atau nilai investasi dari properti tersebut, melainkan kualitas kehidupan dan kebahagiaan yang dapat diciptakan di dalam space tersebut oleh orang-orang yang menghuni dan mengelolanya dengan penuh kasih sayang dan wisdom. Memahami perspektif ini sangat penting agar kita sebagai orang tua tidak terjebak pada pandangan materialistik yang shallow dan dapat mengajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai kehidupan yang lebih profound dan sustainable, seperti kebijaksanaan dalam mengelola keuangan,
kesabaran dalam menghadapi proses yang panjang, ketekunan dalam berusaha tanpa menyerah, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam hal-hal sederhana yang seringkali lebih bermakna daripada pencapaian material yang spektakuler namun superficial. Lebih dari itu, kita dapat mengajarkan kepada mereka bahwa sukses dalam hidup tidak hanya diukur dari kepemilikan aset atau pencapaian material tertentu, tetapi juga dari kualitas relationship yang mereka bangun, kontribusi positif yang mereka berikan kepada masyarakat, tingkat wisdom dan emotional intelligence yang mereka kembangkan, dan kemampuan mereka untuk menemukan meaning dan purpose yang mendalam dalam setiap fase perjalanan hidup mereka. Rumah yang mereka miliki kelak, apapun bentuk dan kondisinya, akan menjadi cerminan dari nilai-nilai hidup, perjuangan, dan karakter building yang mereka lalui selama bertahun-tahun, bukan sekedar hasil dari target material yang harus dicapai dalam timeline tertentu untuk memenuhi ekspektasi sosial atau family pressure. Sebagai generasi senior dan orang tua yang bijaksana, kita memiliki kesempatan untuk menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi anak-anak kita dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang mereka hadapi setiap hari, dengan cara memberikan dukungan moral dan emosional support yang konsisten tanpa menambah pressure atau ekspektation yang unrealistik. Memberi pengertian, encouragement, dan validation tentang usaha dan perjuangan mereka, meskipun hasilnya belum terlihat secara material, akan membantu mereka untuk tetap optimis, motivated, dan resilient dalam menghadapi setiap obstacle yang muncul dalam perjalanan menuju financial independence dan stability. Kadang-kadang yang mereka butuhkan bukanlah dorongan atau motivasi yang keras dan demanding, tetapi validation dan appreciation atas effort yang sudah mereka lakukan, pelukan hangat yang memberikan comfort dan reassurance, kata-kata bijak yang menguatkan spirit dan self-confidence mereka, dan kehadiran yang supportive yang membuat mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi struggle dan challenge yang kompleks dalam kehidupan modern yang penuh dengan uncertainty dan competition. Dengan sikap yang penuh pengertian, empati, dan unconditional love seperti ini, kita membantu anak-anak kita untuk merasa valued, appreciated, dan supported dalam setiap kondisi dan situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang konstruktif dan positif daripada terjebak dalam anxiety dan self-doubt yang destruktif dan kontraproduktif. Ini adalah manifestasi dari cinta sejati dan wisdom yang dapat membuat perbedaan signifikan dalam kehidupan mereka, di mana mereka merasa empowered dan confident untuk terus berjuang dan berusaha tanpa harus terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan atau comparison yang tidak fair dengan kondisi dan achievement orang lain yang mungkin memiliki starting point, resources, atau circumstances yang berbeda. Pertanyaan keempat yang seringkali menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologikal bagi anak-anak kita adalah tentang berapa besar gaji atau penghasilan yang mereka terima dari pekerjaan mereka, dan meskipun pertanyaan ini dianggap natural dan reasonable oleh banyak orang tua karena rasa ingin tahu dan concern tentang kondisi finansial anak-anak mereka. Namun dalam kenyataannya pertanyaan ini dapat menjadi source of stress dan embarrassment yang signifikan bagi generasi muda yang sedang berjuang membangun karir dan financial stability di tengah kondisi ekonomi yang challenging dan job market yang sangat kompetitif. Tidak semua anak dapat dengan mudah dan komfortable menjawab pertanyaan tentang gaji mereka karena berbagai alasan yang sangat valid dan understandable, termasuk mereka yang memang belum mencapai level of income yang satisfactory atau sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri. Mereka yang masih dalam proses membangun karir dari entry level atau starting position yang memang memiliki kompensation yang modest, mereka yang bekerja di industri atau profesi yang memang tidak memberikan immediate financial return yang besar namun memiliki potensial untuk growth dan development jangka panjang, atau mereka yang memilih untuk fokus pada job satisfaction, work-life balance, dan personal fulfillment daripada purely mengejar maksimum salary atau monetary compensation. Ketika ditanya tentang gaji, banyak dari mereka yang merasa uncomfortable, embarrassed, atau bahkan intimidated karena mereka khawatir akan dinilai, dibandingkan dengan standar tertentu, atau dianggap tidak successful jika income mereka tidak memenuhi ekspektasi atau assumption dari orang tua atau keluarga besar. Hal yang sangat penting untuk dipahami dan diingat oleh kita sebagai orang tua adalah bahwa nilai dan worth seseorang sebagai individual tidak dapat dan tidak boleh diukur hanya dari angka yang tertera dalam slip gaji atau amount of money yang mereka hasilkan setiap bulan. Karena sukses dan keberhasilan dalam hidup memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan multifaceted daripada sekedar financial achievement atau material accumulation. Keberhasilan seorang anak tidak hanya tentang seberapa banyak uang yang dapat mereka generate, tetapi juga tentang bagaimana mereka menjalani proses struggle dan perseverance dalam menghadapi tantangan. Bagaimana mereka mempertahankan integrity dan values dalam setiap decision dan action yang mereka ambil. Bagaimana mereka kontribusi secara positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Bagaimana mereka develop skills, knowledge, dan wisdom yang akan bermanfaat dalam jangka panjang. Dan bagaimana mereka maintain balance dan harmoni dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Banyak anak muda yang bekerja dengan sangat keras dan dedicated dalam pekerjaan mereka, menjalani profesi yang memiliki social impact dan meaningful contribution kepada masyarakat meskipun financial reward-nya mungkin tidak sebesar profesi lain yang lebih komersial oriented.
Atau mereka yang sedang dalam proses learning dan skill development yang memang memerlukan sacrifice jangka pendek untuk mencapai goal jangka panjang yang lebih substansial dan sustainable. Effort, dedication, dan perseveransi yang mereka tunjukkan dalam menghadapi challenge dan obstacle sehari-hari adalah bagian dari proses yang sangat valuable dan patut untuk dihargai dan diakui. Bukan untuk diukur atau dinilai berdasarkan immediate financial result yang mungkin belum optimal karena berbagai faktor yang berada di luar kontrol mereka. Pertanyaan tentang gaji yang terus-menerus diajukan dengan persisten manner dapat menciptakan emotional distance dan barrier antara orang tua dan anak karena anak merasa seperti sedang dimonitoring, evaluated, dan judged berdasarkan kriteria yang mungkin tidak fair atau tidak komprehensif dalam menilai progres dan achievement mereka dalam kehidupan. Feeling of being watched dan assessed constantly based on material kriteria dapat membuat mereka merasa uncomfortable dan defensif, sehingga mereka cenderung untuk withdraw dan menjauh dari family interaction, bahkan menjadi reluctant untuk sharing stories, experiences, atau challenges yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari karena takut akan mendapat judgment atau criticism yang dapat menyakiti self-esteem dan confidence mereka. Padahal yang paling mereka butuhkan dari keluarga adalah understanding, acceptance, dan emotional support yang unconditional, bukan evaluation atau assessment yang membuat mereka merasa like they are being measured against certain standards atau kriteria yang mungkin tidak realistik atau relevan dengan situasi dan konteks yang mereka hadapi saat ini. Sebagai orang tua yang wise dan loving, sangat penting untuk mengingat dan memahami bahwa masa muda adalah periode yang penuh dengan exploration, experimentation, learning, dan growth yang memerlukan patience dan time untuk mencapai maturity dan stability dalam berbagai aspek kehidupan termasuk financial aspek. Tidak semua anak akan langsung mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar atau position yang prestigious, dan banyak dari mereka yang harus memulai dari bottom level, menghadapi uncertainty dan instability dalam job market, dan harus sabar dalam menapaki career ladder step by step dengan persistensi dan determination yang tinggi. Menghargai dan acknowledging proses ini sama pentingnya dengan celebrating final result atau achievement, karena character building dan resiliensi yang mereka develop selama proses struggle ini akan menjadi foundation yang kuat untuk sukses jangka panjang yang sustainable dan meaningful. Kadang tanpa kita sadari, pertanyaan tentang gaji dapat menjadi painful reminder bagi anak yang sedang menghadapi financial difficulty, job insecurity, atau merasa belum cukup successful dalam career development mereka, dan hal ini dapat memicu feeling of failure, inadequacy, atau disappointment yang dapat berdampak negatif pada mental health dan emotional well-being mereka. Mereka mungkin merasa like they are not living up to expectations atau tidak memenuhi standar yang diharapkan oleh keluarga. Padahal sebenarnya mereka sudah doing their best sesuai dengan capability, opportunity, dan circumstances yang available bagi mereka saat ini. Sebagai generasi senior yang memiliki life experience dan wisdom, kita punya kesempatan dan responsibility untuk memberikan strength, confidence, dan encouragement kepada anak-anak kita dengan cara menghargai dan appreciating setiap effort dan progres yang mereka tunjukkan, sekecil apapun result yang terlihat saat ini. Motivasi dan inspirasi yang terbesar yang dapat kita berikan adalah dengan mengakui dan recognizing bahwa nilai sejati seorang anak terletak pada karakter, work ethic, integrity, perseverance, dan positive contribution yang mereka demonstrate dalam kehidupan sehari-hari, di mana salary atau income hanyalah salah satu small komponen dari overall life journey menuju happiness, fulfillment, dan sukses yang holistik dan meaningful. Dengan menerima dan supporting mereka unconditionally regardless of their current financial status atau career position, kita dapat memperkuat family bond dan membangun foundation of love dan trust yang solid dan lasting dalam relationship keluarga. Mari kita menjadi orang tua yang selalu providing space dan opportunity bagi anak-anak kita untuk berkembang dan grow tanpa excessive pressure atau unrealistic expectations yang dapat menghambat natural development dan progres mereka dalam mencapai potensial dan goals yang mereka miliki. Dukungan yang tulus, appreciation atas effort mereka, dan recognition terhadap small achievements dan milestones yang mereka capai adalah gifts terbesar yang dapat kita berikan untuk membantu mereka maintain motivation, confidence, dan optimis dalam menghadapi setiap challenge dan opportunity yang muncul dalam perjalanan hidup mereka. Karena pada akhirnya, happiness, peace of mind, dan sense of fulfillment adalah hal-hal yang paling fundamental dan important dalam menentukan quality of life dan overall well-being mereka, dan hal-hal ini tidak selalu berkorelasi langsung dengan amount of money atau material alt yang mereka miliki, tetapi lebih kepada feeling of being loved, accepted, supported, dan valued by the people yang paling penting dalam hidup mereka, yaitu keluarga yang akan selalu ada dalam setiap fase dan chapter kehidupan mereka dengan unconditional love dan unwavering support. Pertanyaan kelima yang seringkali muncul dari rasa curiosity dan concern orang tua namun dapat menimbulkan discomfort bagi anak-anak adalah tentang aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka, di mana pertanyaan, kamu ngapain aja sih sehari-hari? Yang tanpa innocent dan kasual ini sebenarnya dapat terasa seperti interrogation atau judgment yang meremehkan bagi banyak generasi muda yang sedang menghadapi various challenges dan pressures dalam kehidupan mereka yang kompleks dan demanding. Padahal di balik appearance yang mungkin terlihat relaxed, idle, atau tidak terlalu busi dari perspektif luar,
Mereka sebenarnya sedang menghadapi intense struggle baik secara mental, emosional, psikologikal, maupun spiritual yang tidak selalu visible atau aparen bagi orang lain, termasuk keluarga terdekat mereka. Ada banyak invisible battles yang mereka hadapi setiap hari yang tidak dapat dijelaskan dengan simple words atau casual conversation, seperti anxiety tentang future prospects dan career uncertainty, pressure untuk memenuhi social expectations dan family hopes, feeling of inadequacy atau imposter syndrome dalam professional environment, stres dari financial constraints dan economic challenges, loneliness dan isolation dalam competitive social environment, identity crisis dan confusion tentang life purpose dan direction, dan berbagai mental health issues lainnya yang sangat real dan impactful namun tidak terlihat dari surface level observation. Tekanan dan burden yang mereka carry dalam mind dan heart mereka dapat sangat menguras energi, motivation, dan emotional resources sehingga kadang mereka memerlukan downtime, solitude, dan space untuk recharging, reflection, dan emotional recovery tanpa harus explaining atau justifying setiap momen dari daily routine mereka kepada orang lain yang mungkin tidak fully understand atau appreciate kompleksitas dari internal struggle yang mereka hadapi. Silence dan apparent inactivity yang mereka tunjukkan bukan necessarily berarti bahwa mereka sedang lazy, unproductive, atau wasting time, tetapi mungkin merupakan coping mechanism yang mereka gunakan untuk managing stress, processing emotions, atau gathering strength untuk menghadapi challenges yang akan datang dalam kehidupan mereka yang penuh dengan uncertainty dan obstacles. Diam dan retreat yang mereka lakukan bisa menjadi indikasi bahwa mereka sedang experiencing mental fatigue, emotional exhaustion, atau psychological overwhelm yang memerlukan time dan space untuk healing dan restoration sebelum mereka dapat kembali functioning optimally dalam various aspects of life mereka. Mereka mungkin sedang dalam proses self-reflection, introspection, dan contemplation tentang important life decisions, career choices, relationship matters, atau personal growth issues yang memerlukan deep thinking dan careful consideration tanpa external pressure atau interference dari pihak lain yang mungkin memiliki agenda atau expectations yang berbeda dari needs dan priorities mereka saat ini. Sayangnya, pertanyaan tentang daily activities yang terkesan simple dan straightforward ini seringkali membuat anak merasa seperti mereka sedang being monitored, questioned, atau evaluated tentang productivity dan worthiness mereka sebagai individual, yang dapat memicu defensive response atau withdrawal behavior karena mereka merasa tidak understood atau appreciated dalam kondisi dan situasi yang sedang mereka hadapi. Mereka mungkin merasa like they need to justify setiap momen dari hidup mereka kepada orang tua yang mungkin memiliki different perspective atau understanding tentang what constitutes productive atau meaningful activity dalam konteks kehidupan modern yang sangat different dari era dan experience orang tua mereka dahulu. Sebagai orang tua dan senior family members yang caring dan loving, sangat important untuk memahami dan recognizing bahwa struggle dan battle yang dihadapi anak-anak kita tidak selalu manifested dalam obvious atau visible ways yang dapat dengan mudah diobservasi atau diukur dari external perspective. Kadang faktor besar yang mereka hadapi adalah internal battle dengan thoughts, emotions, fears, doubts, dan anxieties yang dapat sangat real dan impactful meskipun tidak terlihat secara fisikal atau behavioral. Mereka memerlukan space, understanding, dan emotional support untuk feel heard, accepted, dan valued tanpa harus worry tentang being judged, criticized, atau misunderstood oleh people yang mereka love dan respect the most. Memberikan emotional support dan creating safe space di mana anak mereka merasa comfortable untuk sharing feelings, thoughts, dan experiences mereka tanpa fear of judgment atau criticism dapat menjadi kontribusi terbesar yang kita berikan sebagai family support system. Alih-alih asking questions dengan tone yang interrogative atau evaluative, akan lebih beneficial jika kita approach mereka dengan empati, compassion, dan openness yang membuat mereka feel welcomed untuk komunikasi dan sharing kapanpun mereka ready dan comfortable untuk melakukannya, tanpa pressure atau expectation untuk immediate response atau detailed explanation yang mungkin membuat mereka feel defensive atau uncomfortable. Dengan sikap yang understanding, patient, dan non-judgmental seperti ini, kita dapat building trust, intimacy, dan open communication dalam family relationship yang akan membuat anak-anak merasa lebih supported, encouraged, dan motivated untuk continue struggling dan fighting dalam menghadapi setiap challenge yang muncul dalam life journey mereka. Mereka akan feel lebih confident dan optimistic karena knowing bahwa di rumah ada safe haven dan support system yang akan always be there untuk memberikan comfort, strength, dan encouragement tanpa additional pressure atau burden yang dapat menambah weight dari challenges yang sudah mereka carry setiap hari. Itulah bentuk genuine support dan unconditional love yang sangat mereka butuhkan dalam navigating complexity dan uncertainty dari modern life yang penuh dengan demands, expectations, dan pressures dari various sources yang sometimes dapat be overwhelming dan exhausting untuk dihadapi sendirian tanpa adequate emotional support dan understanding dari family dan loved ones. Anak-anak generation sekarang menghadapi landscape kehidupan yang fundamentally different dan significantly more challenging dibandingkan dengan conditions yang pernah kita experience di masa muda kita dahulu, di mana setiap aspek dari kehidupan mereka dipenuhi dengan complexity, uncertainty,
dan pressure yang memerlukan different approach, understanding, dan support system untuk dapat navigate dengan successful dan healthy manner. Mereka tidak hanya memerlukan guidance dan direction dalam traditional sense, tetapi lebih importantly mereka membutuhkan empati, emotional support, validation, dan sense of acceptance yang dapat memberikan foundation dan strength untuk menghadapi setiap challenge, setback, dan obstacle yang inevitably akan muncul dalam journey mereka menuju adulthood, independence, dan self-actualization. Dalam dunia yang bergerak dengan pace yang sangat fast dan penuh dengan constant changes, competition, dan external pressures dari society, workplace, dan peer groups, kehadiran family yang providing stability, comfort, dan unconditional love menjadi anchor yang sangat crucial dan meaningful bagi emotional well-being dan mental health mereka. Sebagai orang tua dan senior family members, kita memiliki unique opportunity dan responsibility untuk menjadi safe harbor dan source of strength yang dapat mereka andalkan dalam setiap phase dan chapter dari life journey mereka, bukan menjadi additional source of pressure, expectation, atau judgment yang dapat add burden kepada struggles yang sudah mereka face setiap hari. Ketika kita mampu transforming our approach dari questioning dan demanding menjadi understanding dan supportive, dari evaluating dan judging menjadi accepting dan encouraging, maka relationship yang kita build dengan anak-anak kita akan menjadi significantly more meaningful, intimate, dan beneficial bagi emotional development dan psychological well-being mereka. Bayangkan impact yang powerful jika setiap interaction yang biasanya create discomfort atau anxiety dapat kita replace dengan moments of warmth, acceptance, dan genuine connection. Dan setiap conversation yang biasanya bring pressure atau tension dapat kita transform menjadi opportunity untuk building trust, understanding, dan emotional intimacy yang akan strengthen family bond dan create lasting positive memories yang akan take reassure sepanjang hidup mereka. Itulah manifestasi dari true love dan wisdom yang memiliki power untuk healing wounds, building confidence, dan nurturing spirit yang akan help mereka not only survive tetapi juga thrive dalam menghadapi setiap challenge dan opportunity yang akan mereka encounter dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh dengan lessons, growth, dan transformation. Kita sebagai senior generation dan parental figures memiliki privilege dan responsibility yang besar untuk menjadi pillar of strength, source of encouragement, dan fountain of wisdom yang dapat provide guidance, support, dan inspiration dengan cara yang gentle, patient, dan understanding. Dengan attitude yang filled with empathy, compassion, dan unconditional acceptance, kita dapat help anak-anak kita untuk discovering their own path, developing their potential, dan achieving their dreams dengan confidence, resilience, dan inner peace yang akan serve them well throughout their entire life journey. Bukankah itulah legacy terbesar dan most precious gift yang dapat kita berikan kepada generation yang akan continuing our family story dan carrying forward values, wisdom, dan love yang telah kita cultivate selama bertahun-tahun dalam building our family foundation yang strong dan enduring? Mari kita sharing message of understanding, empathy, dan unconditional love ini kepada fellow parents dan senior family members agar spirit of compassion dan wisdom ini dapat spread widely dan create positive ripple effects yang akan benefit countless families dan communities dalam building harmonious relationships yang based on mutual respect, understanding, dan genuine care for one another. Semakin banyak people yang enlightened dengan perspektif dan approach yang lebih empathetic dan understanding, semakin banyak families yang akan experience harmony, peace, dan genuine happiness yang comes from relationships yang built on foundation of love, acceptance, dan mutual support rather than pressure, expectations, dan conditional approval. Karena together, dengan collective effort dan share commitment untuk building better understanding dan more compassionate relationships, kita dapat create brighter future dan more supportive environment bagi generations yang akan come after us, ensuring bahwa wisdom, love, dan positive values yang kita cherish akan continue to flourish dan make meaningful difference dalam lives of people yang kita care about the most dalam this beautiful journey yang kita call life dan family.